Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Mas Ayu. Siapa nih di sini mama-mama yang anaknya itu sering batuk, pilek, demam? Cus ini mari nonton video aku karena video kali ini tuh akan relate banget sama anak-anak kita tuh yang sering bapil atau batuk pilek ya, demam juga ya. Karena akhir-akhir ini musim-musim belakangan ini kayak lagi sering banget sakit anak-anak kita ya, termasuk anak aku. Oke, sebenarnya Gavin itu kalau batuk atau pilek atau sakit sedikit aja dia tuh langsung panas gitu badannya. Dia kurang minum aja dia panas badannya, apalagi dia batuk dan pilek gitu. Jadi dia langsung kayak demam gitu. Video kali ini tuh aku kayak lebih pengen cerita, pengen sharing aja pengalaman aku gitu. Anak-anakku lagi demam, batuk, pilek. Jadi di akhir tahun 2022, lebih tepatnya itu Desember ya. Itu kayaknya tuh aku full hampir 1 bulan tuh sakit ya. Di awal minggu pertama Desember itu yang pertama kali sakit tuh Abang Gav, anak pertamaku. Setelah sekitar 5-6 hari Abang Gav itu mulai membaik, terus dilanjut Kuil yang sakit ya, anak kedua aku. Nah itu juga sekitar 5-6 hari gitu, lanjut aku yang sakit. Setelah itu baru papinya sakit. Jadi kita berempat tuh bener-bener sakit di bulan Desember. Maksudnya bukan sakit barengan gitu, cuman full 1 bulan itu sakit. Karena kan walaupun ada satu anggota keluarga yang sakit, itu kayaknya kita harus penuh attention gitu ya. Jadi kita harus lebih care, lebih peduli, lebih banyak yang harus diurus gitu. Gak seperti biasa lah ya. Apalagi anak-anak Gavin itu kalau sakit tuh dia pasti demam gitu, terus dia diem, dia nggak mau makan kayak gitu-gitu. Cukup mengkhawatirkan lah pada waktu bulan Desember itu. Nah kalau teman-teman di YouTube ini udah ngikutin aku cukup lama, terus juga follow aku di Instagram, pasti tahu kalau aku lagi posting nih anak aku sakit gitu ya, aku tuh nggak pernah mau kasih langsung obat gitu, atau aku tuh nggak langsung bawa anak aku tuh ke dokter gitu. Bukan aku nggak percaya dokter ya, bukan, nggak sama sekali. Cuman aku tuh kayak lebih memilih cara yang alami dulu gitu untuk anak aku. Ya pastinya kalau anak aku batuk, pilek, itu pasti aku akan kasih obat yang alami dulu gitu ya. Apa sih obat alami yang biasanya aku kasih buat anak-anak aku? Biasanya itu yang pertama akan aku kasih air putih hangat yang lebih banyak gitu ya. Karena air putih hangat itu bagus untuk bagian dalam tubuh anak ya. Apalagi kalau misalnya dia batuk ya, jadi air hangat itu enak gitu buat tenggorokannya. Juga cara yang kedua itu aku akan kasih perasan lemon dan plus madu ya, jadi lemon plus madu itu biasanya buat Abang Gav. Karena madu itu setahu aku nggak boleh dikasih di bawah anak 1 tahun ya, karena kan Kuil baru 9 bulan umurnya, jadi aku nggak pernah kasih madu. Jadi aku kasih perasan lemon dan madu itu hanya untuk Abang Gav aja. Nah itu juga dengan menggunakan air hangat ya, itu lumayan ya, lumayan kalau misalnya lagi batuk parah banget. Nah aku kasih perasan lemon dan madu itu dia lumayan enak kan. Kadang juga aku kasihnya air jahe ya, nggak terlalu banyak jahenya jadi nggak terlalu pedes gitu, diganti-gantian aja. Kadang juga aku kasih perasan jeruk nipis, jeruk yang kecil apa sih, jeruk limo ya, itu juga bagus untuk radang tenggorokan, batuk kayak gitu-gitu ya. Kalau Kuil itu biasanya aku kasihnya ASI aja gitu yang banyak. Jadi misalnya biasanya aku kasih ASI itu 3 jam sekali. Nah kalau misalnya dia lagi batuk pilek itu aku akan kasih ASInya itu lebih sering, 1 jam sekali gitu. Terus juga aku akan kasih lebih banyak buah-buahan, karena kan biasanya kalau anak-anak lagi sakit itu kan dia nggak berselera makan gitu. Jadi ya udah aku kasih buah-buahan aja kayak gitu. Kadang-kadang juga biasanya kalau malam-malam itu aku sering kasih irisan bawang merah ya. Terus nanti aku akan masukin ke dalam kaos kaki dan aku pakein ke anak-anak aku gitu pada saat mereka tidur. Jadi aku ada baca beberapa artikel kalau irisan bawang merah itu bagus untuk kesehatan gitu. Bahkan orang dewasa aja tuh bagus kalau pakai irisan bawang merah terus ditaruh di kakinya. Nah, aku juga biasanya kasih 1 produk minyak telon yang organik ya, yang selama ini udah aku pakai buat Gavin. Ini udah bertahun-tahun aku pakai, udah lama banget. Ini adalah minyak telon dari Hair Oil. Nah ini adalah satu-satunya minyak telon pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus untuk kesehatan buah hati dan keluarga. Kalau teman-teman semua udah follow aku di Instagram ya, pasti tahu ya beberapa kali aku udah posting instastory ya. Dari sebelum Kuil anak kedua aku lahir itu aku udah sering banget pakai Hair Oil ini untuk Gavin. Jadi beberapa kali Gavin tuh sakit, aku posting pakai minyak telon Hair Oil ini ya. Ini aku tunjukin botol Hair Oil aku yang keberapa ya? Kedua atau ketiga. Jadi ini udah mau habis ya tuh. Dan memang sering aku pakai banget, lihat tinggal sedikit tuh ya, airnya udah tinggal sedikit. Dan sekarang aku udah beli lagi, aku udah nyetok lagi ini botol yang kesekian aku, keempat atau kelima. Dan aku juga punya 1 cadangan lagi nih, tuh belum aku buka karena aku akan nunggu yang ini habis dulu baru nanti akan aku buka 1 lagi yang ini. Bukan hanya anak aku aja ternyata yang sering batuk pilek, tapi anak-anak teman aku juga. Teman-teman aku tuh ada ya yang anaknya itu udah masuk playgroup, TK. Mereka tuh pernah cerita ke aku kalau anak-anak mereka tuh, jadi misalnya temannya lagi sakit nih ya di sekolahan, nanti akan nular tuh ke si B, nanti akan nular lagi ke si C, nanti baru ketemu ke anaknya. Jadi sirkulasinya kayak gitu terus tuh di sekolah tuh, jadi bolak-balik batuk pilek nggak berhenti-berhenti gitu. Tapi bukan berarti anak-anak kita yang belum sekolah ya, kayak anak-anak kita yang masih bayi, masih di rumah aja, itu nggak akan terkena batuk pilek ataupun demam ya. Karena batuk pilek itu bukan hanya lewat tertular gitu ya, bukan hanya dari orang lain, nggak juga gitu. Tapi bisa jadi karena virus, bisa jadi karena daya tahan tubuh anak kita tuh lagi nggak bagus gitu, atau dari makanannya yang mereka konsumsi tuh kurang baik gitu, atau mereka kecapean segala macam, cuaca ya, apalagi cuaca. Ya banyak juga hal-hal yang bisa bikin anak-anak kita tuh sakit gitu, batuk pilek, demam gitu.
gitu, termasuk anak-anak aku. Contohnya Gavin kan belum sekolah ya, belum playgroup, apalagi kuil gitu, tapi tetap aja bisa batuk pilek gitu. Bisa juga jadi dibawa dari orang tuanya gitu ke rumah gitu kan, virusnya kan kita nggak tahu kan, karena kekebalan daya tahan tubuh anak itu masih rentan gitu ya, apalagi bayi. Tapi aku berdoa semoga anak-anak kita tuh terjauhkan ya dari segala macam penyakit, termasuk batuk pilek, demam dan lain-lain ya, amin ya Allah. Nah, jadi kenapa di sini aku share hair oil lagi? Ini adalah video kedua aku tentang si hair oil ini. Aku produk bayi itu nggak sembarangan asal ya pakein ke anak aku, coba-coba gitu, enggak kayak gitu ya. Nah, ini pun aku udah pakai hair oil kan udah bertahun-tahun. Dari Gavin tuh masih umur berapa ya, udah lama banget pokoknya aku pakai hair oil ini. Sekarang beberapa tahun kemudian aku balik lagi masih memegang hair oil. Berhasiat gitu buat Gavin, buat anak-anak aku. Apalagi sekarang anak aku udah 2 dan aku tetap aja jadi langganannya hair oil. Pastinya aku akan mencari tahu dulu nih seluk-beluknya A sampai Z si produk yang akan aku pakein ke anak aku. Ketika aku menemukan produk yang bagus buat anak aku dengan senang hati akan sharing ke mama-mama semua ya produk bagus tersebut kayak gitu. Jadi si minyak telon hair oil ini dia adalah minyak telon yang natural gitu. Komposisinya itu dia organik. Jadi aman banget buat dipakai ke anak-anak kita ya. Ini bukan hanya untuk baby aja loh, tapi bisa untuk dewasa juga gitu. Karena ini juga sering aku pakai. Kalau misalnya aku kayak masuk-masuk angin gitu, aku sering pakai juga si hair oil ini buat aku. Yaitu diformulasikan khusus untuk minyak telon kesehatan anak-anak dan dewasa gitu. Jadi sebenarnya ini bagus banget sih kalau dipakai pada saat anak kita tuh lagi sakit, lagi nggak enak badan, lagi demam, lagi batuk, lagi pilek, lagi kembung kayak gitu. Ini bagus banget sebenarnya ya. Tapi ini juga bisa dipakai untuk pencegahan ya. Untuk pencegahan misalnya, aduh kayaknya cuacanya lagi nggak bagus nih gitu. Jadi kita pakai si hair oil ini. Kalau dipakai untuk pencegahan ini dipakainya 2-3 kali sehari, tapi kalau untuk pengobatan 3-4 kali sehari. Masih bicara untuk tahap pencegahan ya. Kemarin juga kalau misalnya aku jalan-jalan ya sama keluarga aku selalu sedia hair oil ini bersama aku. Ini tuh pasti aku pakai selama aku jalan-jalan, apalagi kayak kemarin tuh aku road trip, kan aku pakai ke anak-anak aku gitu. Jadi lebih mencegah, untuk sebagai pencegahan gitu. Apalagi kalau misalkan amit-amit ya di sananya dia nggak enak badan atau apa gitu kan. Jadi aku udah pegang hair oilnya gitu. Jadi ya aman lah insya Allah gitu. Alhamdulillah nggak ada yang sakit, nggak ada yang drop gitu-gitu ya. Karena ya aku sedia gitu hair oil di tas aku. Tapi kalau untuk Shaquille ya harus di notes ya. Ini aku pakainya pas waktu Shaquille udah berusia 3 bulan. Karena ini cukup hangat kalau menurut aku. Dan juga ada di instruksinya ya. Kalau minyak telon hair oil ini baiknya digunakan untuk bayi yang sudah berusia 3 bulan gitu. Nah, aku ada cerita nih ya tentang pengalaman Gavin pakai hair oil ini. Jadi waktu itu dia kan batuk-batuk ya, batuk-batuknya itu parah banget, nggak sembuh-sembuh. Aku sampai stres banget. Jadi kalau malam-malam Gavin itu batuk ya, dia tuh sampai kebangun. Ada nggak sih mama-mama yang anaknya sampai kebangun? Tapi ada juga loh saudara aku, ipar aku ya, anaknya batuk tapi dia nggak kebangun. Si Gavin ini setiap kali batuk dia pasti bangun ya, mama batuk, mama nggak bisa berhenti batuknya gitu. Jadi aku sedikit khawatir. Tapi karena dia udah paham nih, aku sering pakai hair oil ini, dia sering bilang kayak gini ke aku kalau batuk, gitu, bangun kan ya. Mama, Gavin batuk nggak bisa berhenti, mau pakai oil ke dada gitu. Jadi Gavin tuh udah paham banget, pakai hair oil ini dipakein ke dadanya, dia akan merasa hangat, terus juga batuknya tuh kayak mereda gitu ya. Jadi dia bisa kembali tidur gitu. Jadi dia udah sering banget bilang, mama pakai oil buat dada. Kadang-kadang juga mama pegel pakai oil gitu. Jadi dia udah bisa minta sendiri gitu loh, minta diurut. Dan aku juga seneng ya minyak telon hair oil ini, dia itu botolnya itu kayak gini tuh, dia pipet. Tuh, jadi dia aman banget. Jadi ini tuh sudah diformulasikan sedemikian rupa sampai ke packagingnya aja tuh dia pakai beling. Ini tuh beling ya, tuh beling tebel. Jadi akan menjaga komposisinya itu tetap stabil, tetap terjaga gitu di dalamnya. Wanginya aja tuh dia tuh lebih ke aromaterapi kalau menurut aku. Jadi kalau lagi nggak enak badan, lagi sakit, aku pun kalau nggak enak badan, kalau lagi sakit itu aku kalau pakai ini jadi kayak lebih tenang, lebih refleksi gitu ya, lebih menenangkan. Jadi inilah pengalaman aku bersama dengan hair oil ya. Aku harus banget menurut aku kasih tahu ke teman-teman semua ya, teman-teman YouTube aku, apalagi kalau aku masih setia pakai hair oil ini ya, karena ini udah bertahun-tahun. Jadi kalau misalkan mama-mama nih ada yang anaknya lagi batuk pilek mulu, terus juga demam, coba deh dicoba dulu pakai hair oil ini. Insya Allah akan membantu gitu ya masalah kesehatan anak-anak kita, termasuk kesehatan kita. Nanti kalau mama-mama mau order nih ya produk hair oil ini, nanti aku akan taruh di description box di bawah ya, bisa diklik langsung linknya, nanti akan order langsung ke toko yang bersangkutan gitu ya. Jadi biar nggak usah nyari-nyari lagi, kan biasanya suka ada tuh bilang belinya di mana kak, belinya di mana kak. Ya udah, aku akan taruh linknya di deskripsi, nanti diklik, nanti langsung order ke sana ya. Oke, you welcome. Oke mas, semoga video ini menjadi rekomendasi untuk mama ya, untuk produk baby yang must have ya, untuk menjadi bagian dari perjalanan kita menjadi seorang ibu gitu ya. Oke, aku rasa sampai di sini dulu untuk video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, dan terakhir semoga menyenangkan. Dadah, sehat-sehat selalu.